Oke, selamat sore dan selamat datang di Sustena Talks, a webinar series by Sustena House where we talked about sustainability and more specifically green building dan corporate ESG. My name is Devina Adisesa, I'll be your MC and moderator today. Before we begin, ada sedikit kata sambutan dari founder and CEO of PT Solusi Rumah Hijau Sustena House dari Pak Satrio Prakaso, dipersilakan. Terima kasih, Devina. Selamat siang dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah bergabung di webinar Well Healthy Building, Thriving People. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Sustena House, Devina dan Mirza, yang hari ini akan menjadi moderator dan sumber. Dan Salsabila, bagian dari CEO Office Team yang membantu dalam persiapan acara. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana bangunan bisa berperan besar dalam mendukung kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas penghuninya. Hal ini sedikit berbeda dengan konsep green building pada umumnya, di mana di framework ESG, green building berfokus pada aspek environment. Tetapi di topik diskusi kali ini, kita akan berfokus kepada aspek S-nya atau sosial. Melalui sistem sertifikasi bangunan yang berfokus kepada well-being, contohnya ada 2 di dunia ini yang diterima ya, yaitu Fitwel dan Well. Untuk hari ini kita akan berfokus untuk berdiskusi tentang well-being standard, di mana kita akan belajar bagaimana desain dan operasional bangunan bisa berdampak langsung kepada fisik, mental, dan sosial manusia. Pembicara kita hari ini, Mirza Arzinsa, yang telah menempuh pendidikan S2 di UK, berfokus kepada well-being, akan berbagi insight tentang bagaimana prinsip well bisa diterapkan di proyek nyata di Indonesia khususnya dan di dunia pada umum. Harapannya dari sesi ini kita bisa mendapatkan inspirasi untuk mendukung implementasi UN SDGs ya. Fokus pada webinar ini ada 2 ya. Jadi yang pertama itu ada SDGs 3, Good Health and Well-being, di mana harapannya bangunan nanti tidak hanya efisien dan ramah lingkungan, tapi juga menyehatkan dan membuat penghuninya produktif. Kemudian yang satunya lagi itu SDG 8, Decent Work and Economic Growth, dengan ruang yang nyaman dan bisa meningkatkan produktivitas ini, harapannya stakeholders yang menggunakan ruangan ini bisa mendorong kegiatan operasional perusahaan. Dan ini bisa berdampak kepada kemajuan ekonomi. Jadi jangan lupa, sustainability tidak hanya di sosial dan environment-nya, tapi juga ada aspek ekonominya. Nah, ini juga harus bisa mendukung bisnis sustainability itu. Itu aja dari saya. Selamat mengikuti webinar dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kembali ke Devi. Thank you Pak Satrio. Before we begin, kan aku ada teman sedikit juga terkait jadi Sustena Talks ini presented by Sustena House. Sustena House itu adalah mungkin yang belum tahu adalah sustainability consultancy. Kita specialize di green building services dan corporate ESG juga. We've done like 70 different projects across more than 6 countries for 50 different clients and partners. Okay, this afternoon we have with us Kak Mirza Anissa. She is our senior well-being and sustainability consultant here in Sustena House, as mentioned by Pak Satrio juga. Kak Mirza menempuh pendidikan di UCL untuk take her master's in health, well-being, and sustainable buildings, dan with Bachelor of Interior Design in Institut Teknologi Bandung. Selain itu, Kak Mirza juga is a well-accredited professional as well as an edge expert dan greenship professional juga. Maybe I'll stop talking here and let's get into it to our speaker, Kak Mirza Anissa. Dipersilakan, Kak. Thank you, Dev. Aku izin share screen dulu. Belum di-allow kah? Kayaknya. Ada di share, terus habis itu di drop down, allow multiple share screen.
Oke, udah kelihatan kah? Dev, udah kelihatan ya? Ya, udah aman. Oke, terima kasih Devina, Pak Satrio, dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah menyempatkan waktunya untuk apa ya, berbagi dan nanti diskusi bareng-bareng tentang health uh, and built environment. Mungkin presentasinya akan saya mulai dengan diagram ini, sebuah diagram yang menunjukkan determinants of health and well-being in our neighborhoods. Ada banyak determinantsnya, termasuk juga dari kategori makroekonomi, politics, global forces, ada natural environment, built environment, sampai ke individual lifestyle, dan lapisan-lapisan yang ada ini merepresentasikan variabel sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, lapisan ini juga punya keterkaitan satu sama lain, misalnya apakah jalanan di dekat tempat tinggal kita cukup memadai untuk kita bisa jalan atau lari dengan aman. Nah, ini kan berarti punya sebuah fasilitas di built environment punya role yang dan keterkaitan dengan lifestyle, individual lifestyle atau misalnya active lifestyle seseorang gitu di luar dari age, sex, hereditary factors dan faktor-faktor individual lainnya. Nah, built environment itu adalah salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan manusia, bahkan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, yang termasuk built environment ini ada building, places, streets, routes. Nah, di sini kita akan highlight building sebagai salah satu sistem built environment dengan berbagai tipologi, ada rumah tinggal, kantor, restoran, dan lain sebagainya. Another diagram, jadi ketika kita berbicara tentang bangunan, especially teman-teman yang mungkin udah familiar dan terjun di bidang built environment, kita juga kalau ngomongin bangunan pasti berbicara tentang sistem yang kompleks dan elemen-elemen teknikal lainnya. Nah, diagram ini menunjukkan hubungan yang kompleks antar elemen bangunan, kemudian cara fitur bangunan ini berinteraksi sama masyarakat lokal, dan juga ekologi lokal, kayak kehidupan manusia, udara, air, tumbuhan, hewan. Dia juga merupakan sebuah konsep kalau misalnya kita membangun bangunan dengan konsiderasi yang lebih banyak. Karena dalam prakteknya biasanya pembangunan in practice itu aspek yang kita fokuskan so far adalah teknis dan biaya pembangunan aja. Tapi kalau misalnya kita coba consider faktor-faktor lain, sebenarnya banyak hal yang perlu kita konsiderasi dalam membangun sebuah bangunan. Faktanya, sebuah studi menyatakan bahwa sebanyak 90% dari waktu kita habiskan di dalam ruangan. Nah, fakta ini sebenarnya adalah menurut saya fakta yang lumayan mengejutkan, especially ketika saya mulai terjun ke dunia healthy building, karena kalau dibayangin artinya area dalam ruang tempat kita menghabiskan waktu itu punya dampak yang begitu besar ke kesehatan kita, apalagi kalau misalnya kita refer ke diagram-diagram tadi, gimana faktor-faktor eksternal bisa ngaruh ke kesehatan kita sebagai individu. Contohnya sebenarnya nggak usah jauh-jauh, kayak misalnya kalau kita kerja di ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas, kita nggak akan bisa fokus untuk lanjut bekerja. Dan ada juga misalnya orang yang terlalu panas dalam ruangan, ada yang dingin dalam ruangan, tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Contoh lainnya mungkin kita bisa kembali ke beberapa tahun sebelumnya, sebelum 2025 di pandemi COVID-19, kita bisa lihat gimana peran bangunan begitu besar dalam menyebarkan atau menghentikan penyebaran virus. Kayak kita tahu kalau misalnya kita nafas partikel atau virus dari respiratory system itu keluar dan stay di ruangan, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai akhirnya si sistem bangunan itu bekerja. Kayak misalkan apakah bangunan tersebut punya ventilasi yang baik, apakah sirkulasi udaranya bagus atau enggak. Kemudian contoh lainnya lagi, studi menunjukkan bahwa ruangan rumah sakit dengan pemandangan jendela ke alam itu ternyata bisa membantu pasien pulih lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit obat penghilang rasa sakit. Nah, dari contoh-contoh tersebut, the question is,
Apakah healthy building berhenti pada penanganan dan mitigasi dari penyakit aja? Dengan bertambahnya dan berkembangnya studi healthy building ini, sebenarnya ekspektasinya jadi meningkat dari yang asalnya pencegahan penyakit ke bagaimana cara kita bisa memanfaatkan lingkungan dalam ruangan kita untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan atau health and well-being. Jadi apa sebenarnya definisi healthy buildings? Healthy building is a concept of how building prioritize the physical, mental, and social well-being of its occupants. Jadi healthy building ini kalau misalnya kita lihat di beberapa studi, healthy building is the next chapter of green building karena uh, refer to this explanation from Pavel Wargocki from Denmark. In relation to green building, a healthy building should not compromise the basic human requirements, which include high quality of life, good health, optimal physical and mental health. Jadi, kalau kita ngomongin green building, sustainability, kita mungkin ngomongin environment, kemudian ngomongin life cycle dari produknya. Tapi kalau ngomongin healthy buildings, berarti kita udah shift the focus from the environment to the occupants gitu. Kita bisa lihat contohnya di diagram di kanan. Di sini ada dua representasi bangunan. Yang satu bangunan yang tersertifikasi WELL. WELL ini adalah sertifikasi healthy buildings. Kemudian yang warna biru itu bangunan yang tersertifikasi green building, LEED. Nah, bisa kita lihat di sini ada satisfaction score-nya yang paling mendekati dari yang paling besar satisfaction score dari kedua tipe bangunan tersebut adalah WELL karena memang WELL atau Healthy Buildings Principles itu fokus ke apakah penggunanya nyaman atau enggak. Dan dari diagram ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa even though sebuah bangunan bisa dikatakan green building, dia belum tentu healthy building. Jadi healthy building can be an addition consideration when you design green and sustainable buildings. Nah, gimana cara kita untuk cari tahu atau memeriksa apakah bangunan kita udah sehat atau belum? Biasanya kita refer ke beberapa framework. Di sini ada 3 framework yang most people refer to. Yang pertama di kiri atas ada World Green Building Council. Di sini ada 6 Health and Wellbeing Framework. Ada prioritas comfort, harmony with nature, facilitate healthy behavior, dan lain-lain. Kemudian kalau kita pindah ke yang bawah, The 9 Foundations of a Healthy Building, dia dari Harvard. Kategorinya lebih banyak, lebih teknikal juga. Kalau dibandingin mungkin yang World Green Building Council lebih abstrak. Kalau yang Harvard lebih teknikal, ada air quality, thermal health, ventilation, yang tadi kita omongin tentang COVID, lighting and views, noise, water quality, dan lain-lain. Tapi biasanya sebagai konsultan, saya biasanya merujuk pada rating tool sertifikasi, soalnya ketentuannya tuh lebih detail dan hasilnya lebih terukur gitu. Di sini ada beberapa kategori dari Well Building Standards. Jadi Well Building Standards ini adalah sertifikasi bangunan sehat atau healthy buildings yang fokus ke human health and well-being. Dia didevelop oleh International Well Building Institute di Amerika. Mereka punya 10 kategori besar yang mungkin ada beberapa kategori yang sama dengan framework lainnya, dan biasanya memang itu menjadi attention utama di beberapa green building certification. Jadi memang kalau kita ke refer green building certification, mereka juga ada beberapa kategori dari healthy buildings masuk ke sana, tapi nggak semuanya. Biasanya itu mereka akan ngomongin tentang air, udara, light, thermal comfort, sound, material sometimes. Tapi di sini itu yang paling yang bikin saya impress dengan well building standards adalah betapa mereka juga punya concern dan big attention to psychological health kayak mind, community. Ini dua-duanya adalah kategori yang sangat memperhatikan mental well-being. Dan kalau kita ngomongin well building standards juga kita nggak ngomongin tentang intervensi desain aja, tapi juga intervensi dari berbagai macam role kayak misalnya policy untuk bangunannya, kemudian regulasi,
dan lain-lain. Jadi kita nggak cuma ngomongin desain aja di sini, tapi juga manajemen dan operasional si bangunannya. Mungkin aku mau cerita atau menjelaskan beberapa kategori dari well. Contohnya ini ada indoor air quality. Biasanya kalau kita ngomongin indoor air quality, kita juga ngomongin air quality di luar bangunannya, di sekitar bangunannya, apakah udah bagus atau enggak. Misalnya kita ngomongin Jakarta, udara Jakarta yang polusinya eh, jelek sekali, itu tantangannya adalah gimana cara kita masukin atau menggunakan sistem ventilasi yang baik sehingga polluted air can enter your home or your office through ventilation system. Gimana cara kita filtrasi udaranya, kemudian sirkulasi udaranya. Juga kalau ngomongin air pollution, kita juga harus ngomongin indoor air pollution karena nggak semuanya tahu bahwa di dalam ruangan juga sebenarnya kita menghadapi polusi-polusi udara. Ini bisa source-nya dari cleaning products, tobacco products, materials for buildings. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan itu kalau misalnya masuk ke ruangan baru yang baru dicat, itu kan suka ada bau yang menyengat. Nah, itu juga masuk ke polusi udara. Sometimes it can be harmful, sometimes it can be regulated by the air purifier device. Jadi memang harus tahu sumbernya apa, zat yang keluar apa. Nah, ada dua impact kesehatan yang bisa kita rasakan. Ada short term dan long term. Short term itu bisa mungkin kita sebagai penggunanya akan merasakan sick building syndrome. Sick building syndrome ini adalah em, rasa rasa nggak enak badan yang cuman kita rasakan kalau ada di bangunan tersebut. Jadi kalau udah keluar udah nggak merasakan apa-apa lagi. Misalnya kayak pusing, terus ada iritasi mata, hidung, tenggorokan. Sedangkan kalau kita ngomongin long term effects itu efeknya bisa sampai lasting respiratory diseases, cancer, heart disease. Jadi dari partikel-partikel udara, kemudian hal-hal yang nggak kita kelihatan itu sebenarnya ternyata punya dampak yang begitu besar ke kesehatan kita gitu. Cara regulasinya atau intervensi desain mungkin kalau berdasarkan well ada source separation, jadi kita harus tahu nih mana ruangan yang banyak polusi indoornya dan mana yang enggak. Bisa kita pakai sensor air sensor dan air quality monitoring. Kita harus tahu di dalam ruangan itu air quality-nya seperti apa. Kemudian microbe and mold control biasanya di sistem HVAC ada operable windows, kemudian gimana cara kita memfilter udara dari luar ke dalam. Kalau sekarang biasanya bangunan-bangunan high rise itu requirement-nya yang paling tinggi adalah memasang filter MERV 13 kalau pakai MERV. Tuh. Tapi kalau misalnya kita refer ke praktiknya ya, di beberapa bangunan di SCBD pun mereka belum pasang filter-filter setinggi itu, se-MERV 13 gitu. Mungkin masih stuck di 8 atau 9 gitu. Jadi ini memang sebuah isu yang harus diperhatikan. Kemudian kalau kita ngomongin light, kita juga ngomongin circadian rhythm. Buat teman-teman yang baru dengar, mungkin aku boleh bantu jelasin dulu. Circadian rhythm ini adalah jam tubuh manusia. Jadi kalau misalnya kita terekspos oleh cahaya, tubuh kita tahu itu adalah pagi-pagi dan siang-siang. Dan circadian rhythm ini ngaruh ke produktivitas kita, ngaruh ke jam tidur. Exposure to bright light at night itu bisa ngaruh ke circadian phase disruption dan bisa menghasilkan negative health effects kayak breast cancer, kemudian metabolic and sleep disorders, dan lain-lain. Tapi positifnya adalah kalau misalnya kita terpapar sinar matahari dengan sesuai, misalnya untuk siswa bisa dapat sampai 14% higher test scores, juga bisa lebih cepat belajarnya sampai 26%. In terms of retail sales bisa naik 40%. Terus sebagai pegawai kayak kita ini bisa naik 18% lebih produktif gitu.
Ditambah lagi tadi kalau misalnya kita dekat sama jendela, bisa lihat keluar, itu bisa improve our mental function and memory sampai 25%. Which is mungkin kalau misalnya kita perhatiin nggak kerasa, tapi kalau misalnya di data dan dikonversi ke angka itu bisa kelihatan ternyata daylight itu seberpengaruh itu. Kemudian thermal comfort yang mungkin agak tricky kalau misalnya especially di high-rise building di mana sistem AC-nya itu sentral dan agak susah dikontrol, kita nggak bisa naikin dan turunin. Jadi tadi tergantung orang-orang metabolic rate-nya seperti apa, ada yang kepanasan, ada yang kedinginan. Caranya intervensi desainnya banyak sekali, misalnya kita pasang suhu di kurang lebih 25 derajat Celcius plus minus 1. Kemudian kita bagi ruangan menggunakan thermal zoning, jadi mana ruangan yang aktivitasnya lebih banyak atau misalnya orangnya lebih banyak, dan termostatnya harus bisa dikontrol dan dimonitor karena itu sangat berpengaruh sama apa ya, kenyamanan di dalam ruangan in terms of thermal comfort. Yang lainnya seperti operable windows, outdoor shading, kemudian humidity control, biasanya di Indonesia kurang lebih 60%. And then ada movement. Jadi kategori ini promotes physical activity in everyday life. Backgroundnya adalah ternyata kalau kita bisa reduce physical inactivity selama sebesar 10%, more than 500,000 deaths could be averted. Apalagi kalau kita ngomongin sekarang itu lagi banyak dan rising sedentary behavior. Jadi sedentary behavior ini distinct from physical inactivity. Karakternya adalah very low intensity, low effort activities, kayak duduk terus lama dari pagi sampai sore. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau misalnya company-nya menyediakan fasilitas seperti ergonomic workstation design, active furnishings, yang misalnya mejanya bisa diganti tingginya sehingga kita nggak cuma duduk terus, atau bahkan sekarang itu ada meja yang dilengkapi oleh walking pad, itu juga oke. Kemudian apakah bangunannya juga provide activity spaces, equipment, apakah dekat sama tempat gym, atau misalnya bahkan punya kayak gini fasilitas sendiri di tempat kantornya atau bangunannya, it will impact a lot in someone's lifestyle. Jadi mungkin mereka akan lebih mengkonsiderasi untuk bisa punya active lifestyle. Kategori main ini unik karena dia promotes mental health thoroughly lewat policy, program, and design strategies. Jadi mereka pengen fokus ke cognitive and emotional well-being. Dan kalau kita lihat faktanya bahwa worldwide spending on mental health is less than $2 per person. Jadi ada beberapa intervensi yang bisa kita lakukan. Kalau di desain mungkin kita bisa apply biophilic design strategies seperti provide connection to nature, provide nature access indoors, provide restorative spaces. Kalau dari policy mungkin teman-teman yang di manajemen atau di operasional bisa menambah kebijakannya mengenai restorative restorative behavior, kayak ada jam napping time dan lain-lain, itu masuk ke well standard juga. Jadi memang nggak cuma desain tapi juga didukung sama policy. Nah, yang lengkapnya teman-teman bisa akses langsung di Well Standard, di websitenya Well. It is fairly accessible. Bisa dilihat di sini, di paling kiri itu kategori-kategorinya, kemudian di kategori tersebut ada feature-nya. Nah, ini adalah kategori community, salah satunya feature new mother support. Bisa dilihat di sini ada part 1 offer workplace breastfeeding support, ini dari operasional dan manajemen. Yang kedua, design lactation room. Nah, ini bisa dari desain. Jadi, memang sebuah kombinasi yang yang pas untuk bisa menghasilkan ruangan yang lebih healthy buat penggunanya. Di Indonesia sendiri ada sekitar berapa ya? 71-an registered projects
in WELL certification, tapi itu juga termasuk yang belum tersertifikasi. Salah satu atau salah dua yang sudah tersertifikasi adalah JLL Office di Jakarta, itu dapat WELL Platinum certification, kemudian ada Mori Tower juga dapat WELL Platinum juga. Kalau di luar mungkin lebih banyak lagi. Salah satunya di China ada School Dormitory Building. Di Singapura ada SMU Connection, dia University Building, WELL Gold Certification dua-duanya. Jadi sebetulnya tipologinya itu macam-macam untuk bisa disertifikasikan WELL, gak cuman office dan lain-lain. Nah, ketika ngomongin investasi kesehatan, if we want to talk with the clients or the management, what it means for social and business value. Jadi ada banyak juga outcome yang bisa kita perhatikan, seperti improve productivity yang tadi juga sempat saya mention di beberapa kesempatan, ada bahwa views to the outdoors improve worker performance sampai 12%. Terus kalau misalnya kita menggunakan ventilasi yang lebih bagus, itu bahkan bisa save sampai $7.500 per person per year. Biophilic design juga bisa boost employee productivity. Nature sounds bisa improve cognitive performance sampai 13%. Selain itu juga bisa mitigating absenteeism and presenteeism. Jadi karena orang-orang lebih jarang sakit, jadi lebih jarang absen juga, bisa sampai 2% reduction-nya dari sick leave. Bisa reduce medical and healthcare costs. Juga itu dikarenakan orang-orang jadi gak gampang dapat sick building syndrome, kemudian bisa bahkan kalau misalnya dari policy-nya juga participation in a wellness program over 5 years bisa lower healthcare cost dan decrease healthcare use. Ada strengthens real estate returns juga buat ibu bapak kos mungkin yang tertarik untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip healthy buildings. Ini bisa menaikkan angka harga rent sampai 7,7%. Kemudian orang juga jadi lebih betah tinggal di sana 88 bulan dibandingkan 75 bulan dari bangunan tanpa implementasi healthy buildings. Nah, ini mungkin lebih banyak kita lihat contohnya ya, kalau misalnya kita nyari kos-kosan di Jakarta, pasti kamar kosan yang punya jendela keluar langsung biasanya harganya lebih mahal daripada yang nggak ada jendela sama sekali. Nah, itu sebenarnya emang kebutuhan manusia. Emang kita emang suka kalau ada jendela dan pemandangan keluar. Makanya it makes sense kalau misalnya dia lebih mahal daripada kamar yang nggak ada koneksi keluar sama sekali. And then in terms of investment priorities juga itu akan lebih baik. Dia akan punya annual increase sekitar 1,4 sampai 1,6% di return of assets. Terus kalau ngomongin ESG, it will strengthen the ESG performance karena well building standard ini udah incorporated in 12 different types of financial instruments. Jadi terkoneksi juga sama effort untuk ESG performance. Buat profesional atau praktisi yang emang tertarik dengan healthy buildings dan gimana cara mengimplementasikan ke desain atau ke bangunannya, sebenarnya ada beberapa step yang bisa kita lakukan, misalnya untuk mengkonsiderasi apakah kita mau ambil full certification atau menggunakan WELL sebagai roadmap aja. Dua-duanya sangat valid. Kalau misalnya mau full certification, kita tinggal mengikuti fitur-fitur dari WELL, kemudian kita harus melewati verifikasi dokumen dan performa dan on-site testing. Ini plus side-nya adalah kita akan dapat formal third-party recognition, measurable outcomes, strong client and sponsor credibility. Sedangkan kalau misalnya menggunakan WELL sebagai roadmap aja itu juga nggak apa-apa. Jadi bisa ambil WELL feature yang sesuai dengan value, kemudian bisa implement fitur-fitur tersebut di berbagai fase desain bangunannya. Itu lebih fleksibel, lebih murah juga, lebih mudah dinavigasikan. Kemudian beberapa practical step yang bisa diaplikasikan adalah
as early as possible, try to integrate the features of well building strategy, and then tambah juga operational policies sebagai pendukungnya, kemudian behavioral programs to engage occupants. Ini gimana caranya biar penggunanya juga merasa bahwa mereka berada di bangunan yang mempromosikan kesehatan dan mereka bisa mengganti behaviornya lewat fasilitas-fasilitas yang diaplikasikan di bangunan tersebut. Kemudian jangan lupa untuk selalu measure and do iteration, karena evaluasi bangunan itu juga penting untuk operasional bangunan. And then if we want successful healthy buildings, we have to do a successful collaboration as well between consultants, architects, designers, facility managers, and other stakeholders. Yang penting semuanya punya visi misi yang sama, maka sebuah bangunan yang mempromosikan kesehatan itu akan mudah tercapai. Seperti kalau kita lihat di tadi beberapa contoh certified buildings di Jakarta, it is very possible to achieve platinum certification. Jadi I think if as long as we want to collaborate, it will be fine. Terakhir, the future of healthy and sustainable buildings. Kalau kita refer ke SDG, semua kategori-kategori healthy buildings, mereka punya kontribusi ke masing-masing poin SDG. It is very integrated with the global sustainability goals, but it needs multidisciplinary integration and collaboration also. Jadi hopefully more people and more professionals understand how urgent it is to have healthy buildings in our life. Kita juga harus mulai increase awareness, memperbanyak edukasi seperti ini. Juga untuk standard system improvement, especially in policy and regulation, sehingga sistemnya nggak cuma kita-kita aja nih yang kerja, tapi juga didukung sama regulasi-regulasi dan sistem yang lebih besar. And then ngomongin climate change juga yang kita hadapi akan lebih besar, jadi kita nggak bisa menggunakan regulasi dan standar cara membangun bangunan yang udah lama. Jadi kita harus selalu improve sehingga bangunannya lebih resilient terhadap climate change dan health risk yang akan kita hadapi seperti heat, sea level rise, air pollution, water scarcity, health outcomes juga jadi lebih banyak, mental health and psychological health, respiratory illness, kemudian heat stroke dan lain-lain. Especially when we talk about healthy building, we should also talk about equity, karena mereka adalah orang-orang terdepan yang akan pertama kali mendapatkan dampak dari climate change. Orang-orang vulnerable ini bisa dilihat dari demographic, geographical, sociopolitical, socioeconomic, orang seperti ibu hamil, orang tua, anak-anak. Mereka adalah orang-orang rentan yang akan pertama kali menghadapi resiko ini. Jadi memang harus didukung kalau dari built environment dan buildings harus didukung dengan strategi-strategi pembangunan yang lebih baik dan lebih sehat buat penggunanya. So what I want to say today is healthier buildings make thriving people and thriving planet. If you have any question, please do. Or if you have any question outside of this presentation, please feel free to contact me. This is the references for this presentation. Mungkin abis ini aku balikin dulu ke Devina. Thank you. Thank you, Kak Mirza, for that insightful presentation ya. Jadi kita udah ngomongin how healthy buildings can truly shape a healthier, more productive lives. We've seen juga how well building standards connects to sustainability, connects to human-centered design. Mungkin it's now time for us to dive a little bit deeper. Let's move to our Q&A session. We'll take questions from the audience and discuss
the answer. Kalau dari audience ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat atau raise hands kalau mau bertanya langsung dengan Kak Mirza. In the meantime, you mentioned, Kak Mirza, that we spend 90% of our times indoor. From your perspective, what's the most overlooked factor yang affect our health and well-being in buildings today? Okay, so what from the research dan dari building standardnya sendiri, kalau aku baca hal-hal yang mendukung mental health itu masih kurang dan masih overlooked dari desain kayak apa ya, bisa kita lihat tadi faktanya yang sempat aku share juga bahwa alokasi dana untuk mental health itu cuman $2 per orang worldwide. Jadi in terms of mental health sendiri itu juga kan kurang diperhatikan, apalagi dalam penerapannya di desain gitu. Dan hal-hal itu bisa kita cek intervensi desainnya di kategori mind and community. Di mind itu kita fokus ke hal-hal yang bisa improve mental health, kayak misalnya view keluar ruangan, kemudian apa koneksi kita ke alam, terus ada representasi alam di dekat ruangan kita, itu sangat membantu mental health. Kemudian dari community itu adalah gimana apa ya, dukungan dari komunitas sekitar juga bisa membantu mental health kita. Kalau misalnya kita refer ke salah satu atau beberapa kategori feature di kategori community ini bisa kita lihat ada support dari parents, new mother support, new parent support, ada occupant survey, kita pengen tahu apakah bangunan ini udah enak atau belum. Kemudian ada policy-policy yang lain. Jadi so far dari data sih eh, apa ya? Berarti elemen-elemen yang berguna untuk mengimprove mental health. Oke, jadi sebenarnya si investment mental health tadi itu nggak cuman buat misalkan bayar terapis atau yang kayak gitu-gitu ya Kak, bisa juga untuk investasi ke well-being dan healthy buildings kayak gitu. Yes, yes. Oke, we have some questions dari yang form registration. Itu how to maintain a green interior environment without having to sacrifice aesthetic or comfort. Terutama mungkin implementasinya ke commercial and residential projects. Gimana Kak? Oke, mungkin kalau kita ngomongin bangunan, kita akan masuk ke konteks si project-projectnya itu tadi. Kalau misalnya ngomongin retail, berarti kita ngomongin experience, terus ngomongin programming dari occupants-nya juga kita harus tahu berapa lama pengguna bangunannya stay di situ dan apa aja sih yang sebenarnya ngaruh ke dia, apakah estetiknya ataukah misalnya air quality atau misalnya daylight dan lain-lain. Kalau misalnya kita ngomongin retail kan sebenarnya nggak orang tuh nggak stay di situ, jadi nggak harus terlalu difokuskan ke healthy buildings, even though healthy buildings bisa menjadi consideration dalam interior apa namanya interior desainnya gitu. Tapi menurut aku healthy buildings itu sendiri dia punya karakter yang uh, bisa menjadi additional aesthetic feature di ketika kita ngomongin estetik. Jadi healthy buildings tuh punya estetika sendiri. Karena kalau kita ngomongin healthy building kita ngomongin daylight, kita ngomongin biophilic design, kita ngomongin local features dan hal-hal seperti itu juga merupakan apa ya bisa dikonsiderasi sebagai estetika. Tapi kalau misalnya memang kita harus milih dan belum tahu nih konteksnya apa, misalnya office yang mungkin lebih atau apa ya yang lebih netral gitu. Kita nggak tahu nih harus majuin estetika atau green building atau healthy buildings. Menurut aku kalau aku disuruh pilih, aku akan ambil healthy buildings karena dia parameternya cuma satu dan jelas yaitu health and well-being of the occupant. Sedangkan kalau estetika mungkin dia akan beda-beda dan very subjective. Even though riset tentang estetika itu juga ada, tapi mungkin akan berbeda setiap orang gitu. Jadi menurut aku healthy buildings have its own aesthetic, and if we can consider it to our design, it will be an additional point. Ya, thank you Kak.
Eh, Mungkin ngomongin green building ya. Tadi kan pertanyaannya green interior. Mungkin green building as a whole. Banyak juga partisipan kita di sini yang mungkin backgroundnya green building. Ada familiar juga tentang green building certification. Misalkan di Green Shape atau LEED atau Edge mungkin. Mungkin pertanyaannya yang sering muncul itu, what is the connection between health focused building dan green building? Kayak bagaimana, which one is it more important to have a healthy building atau green building? Why do health oriented certification, misalkan seperti WELL, seems less common or less popular compared to green building certifications gitu Kak? Oke, kalau itu kita balik lagi ke sini. Jadi, seperti yang tadi aku mention, healthy building is a whole different concept from green building, even though dia kayak dalam satu kelompok yang sama gitu. Healthy building might be green building, tapi green building belum tentu healthy building. Jadi dia adalah, kalau berdasarkan studi, dia adalah chapter selanjutnya dari green building. Karena kalau kita ngomongin green building, dia itu fokusnya ke the health of the environment and the building itself. Sedangkan kalau healthy building dia ngomongin human centered atau fokusnya ke occupants of the building gitu. Jadi in terms of uh, how well can contribute to other certifications, other green building certifications is well itu bisa sebagai add-on dari green building. Ketika kita udah desain bangunan dengan prinsip-prinsip green building, itu udah bagus banget. Dan kalau kita lihat di satisfaction score-nya itu udah tinggi banget. Dan ada satu studi lain yang membandingkan bangunan green building dan non green building itu sangat-sangat jauh satisfaction score-nya. Jadi kalau misalnya udah membangun bangunan menggunakan prinsip-prinsip green building itu udah oke banget. Tapi if we want to make it further, dan kalau misalnya kita care sama health and well-being of the people dan satisfaction score-nya mau lebih besar sehingga kita misalnya dapat keuntungan lebih, keuntungan dalam tanda kutip lebih dari health and well-being of the people. Well, ini bisa jadi addition point of the certification. Jadi kita nggak cuma berhenti di care for the environment, tapi juga kita care for the people who lives in it gitu. Aku highlight tadi quote-nya dari Kak Mirza, healthy building itu green building, tapi nggak semua green building itu healthy building. Itu Yes. highlight banget penjelasannya. In your slides juga Kak, mungkin you shared some impressive data about productivity dan ROI dari healthy building itu sendiri. Gimana caranya mungkin we make the business case untuk healthy building and well-being to clients or management who are more likely than not focus on bottom line-nya cost gitu Kak. Kira-kira gimana how to navigate that? Dan itu sering terjadi. Jadi kalau kita harus berhadapan dengan klien atau manajemen yang mereka itu bahasanya kan pakai angka. Kadang-kadang kita juga nggak tahu nih gimana cara mengkomunikasikan bahwa ini tuh penting karena ini bikin orang lebih produktif dan penting karena ini bikin orang lebih sehat. Tapi kalau nggak dikonversi ke angka itu sebenarnya manajemen dan klien itu nggak bisa ngelihat the real contribution of the improvements gitu loh. Jadi mereka pengen tahu angka sebetulnya dari impact itu apa. Jadi biasanya kalau harus bikin proposal atau misalnya mulai present ke klien atau manajemen, start from what improvements that we propose. Misalnya improvement seperti alat-alat sensor CO2, kemudian penambahan inner core dan lain-lain itu kan sebenarnya butuh investasi besar juga. Nah, biasanya kita juga mengimbangi itu dengan return of investment, kayak berapa tahun investment itu akan kembali ke mereka dengan investing those improvements. Jadi mereka juga bisa lihat kira-kira investasi dari implementasi fitur-fitur green dan healthy buildings ini uh, menguntungkan mereka atau misalnya akan kembali ke mereka atau enggak dari konversi yang itu tadi, improve productivity, kemudian less absenteeism, dan lain-lain. Sebenarnya jadi kalau ngomongin angka ROI, sustainability in general memang long term ROI juga sih, tapi Iya, harus diangkain gitu ya Kak. betul-betul. Benar. Nah, mungkin WELL sendiri itu kan dari yang kita tahu itu tuh international standard ya Kak. Um,
Sedangkan every country have unique challenges, climate-nya beda-beda, infrastructure-nya beda-beda, culture-nya juga beda-beda dari human behavior-nya. Gimana caranya kita localize konsep healthy building untuk Indonesia specifically? Dan mungkin boleh bicara juga tentang kayak WELL certification di Indonesia tuh gimana? Mungkin ada kesulitan untuk masuk ke konteks Indonesia mungkin ya untuk implementasinya. Kayak gitu gimana, Kak? Kalau dari data yang aku lihat di Well Standard itu sendiri, project yang terregistrasi di sana itu ada 48.000 dengan 71 registered project in Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat-sangat masih kecil banget konsentrasi ke healthy buildings-nya. Tapi kalau misalnya untuk achieving the certification itu sendiri bisa kita lihat tadi di contoh-contohnya bahkan bisa nyampe platinum, bisa sampai level paling tinggi. Itu sangat apa ya, achievable. Tapi mungkin yang harus di-improve adalah awareness juga dari berbagai stakeholders, gimana caranya stakeholders dari built environment ini merasa bahwa healthy building is very urgent, very important. Jadi orang-orang juga bisa mulai apply the principles into the building gitu. Soalnya in practice bahkan prinsip-prinsip green building aja itu baru mulai naik sekarang di Indonesia gitu. Dan mereka apa ya, sertifikasi-sertifikasi ini biasanya diambil oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang memang roadmap sustainability-nya udah jelas. Jadi secara multinasional mereka punya guideline besar dan itu diterapkan di berbagai cabang-cabang negara, kantor-kantor di berbagai negara gitu. Kalau kita lihat di bangunan-bangunan atau ruangan-ruangan yang tersertifikasi WELL itu juga dari company-company yang multinasional kayak JLL tadi, kemudian mungkin Mori Tower dia adalah high rise building, kemudian ada beberapa juga dari beberapa bank. Jadi so far itu sekarang penerapannya adalah dari guideline dari company besar yang multinasional. Nah, untuk penerapannya sendiri di Indonesia mungkin harus lebih kontekstual. Gimana caranya kita menerapkan kalau bisa pertama kali aku izin nyontek dulu. Jadi harus membangun bangunan yang climate resilience and responsive. Jadi kita bisa mungkin pakai double skin facade dengan operable windows, terus trees sebagai buffer dari polusi udara dari luar ke dalam sehingga polusinya juga nggak terlalu terlalu jelek ketika masuk ke dalam kalau misalnya memang pakai natural ventilation, atau bisa juga pakai hybrid ventilation, jadi memfokuskan area-area yang emang sering digunakan itu pakai ventilasi mekanik, yang lainnya bisa pakai ventilasi natural. Terus pakai um, shading yang bagus seperti overhang yang deep, kemudian fins, terus orientation bangunannya juga harus bagus. Yang penting sebenarnya adapt to local climate, terus vernacular knowledge, try to apply passive design first, and then yang lainnya ngikut gitu. Terus jadi menjadikan WELL sebagai guidance bukan sebagai requirements yang rigid gitu sih menurut aku. It's kind of crazy statistics ya Kak, kalau misalkan di Indonesia 71 sedangkan globally as a whole 48.000. Yes. Itu technically 0.15%. It's not even Masih 1% of sedikit yeah. banget. Itu juga sebenarnya alasannya kenapa kita bikin webinar ini kan untuk raise awareness ya, bahwa green building itu juga next stepnya healthy building itu idaman kita ya, misalkan kerja di kantor yang ada baik showernya, punya Yes. multi room kayak gitu. Oke. Kita juga masih buka untuk questions for the audience, bisa langsung masukin di chat atau raise your hands juga kalau misalkan mau bertanya secara langsung, and we'll try to take a few of those before we wrap up. You mentioned Kak that some projects itu have achieved WELL certification di Indonesia, berarti ada contohnya ya. How do you see WELL certification influencing the broader
ESG and sustainable finance agenda gitu. Karena yang tadi kita ngomongin multinational corporation, mungkin mereka ada pressure dari parent company-nya. Cuman how is it dia in relation dengan the broader sustainability agenda gitu Kak. Jadi kalau ngomongin ESG tadi dia sebenarnya bisa jadi strengthen the ESG performance karena si well building standard ini udah terinkorporasikan ke 12 tipe-tipe financial instruments, jadi lebih gampang untuk koneksiin well building standard ke ESG performance-nya. Terus kalau misalnya uh, sebuah company dengan high ratings for corporate social responsibility dan ESG factors itu experience a lower cost of capital in terms of debt and equity. Jadi kalau ngomongin investment, debt, equity itu jadi lebih mudah in terms of penerapannya di corporate social responsibility di bidang health and well-being score. Terus juga bisa transforming investment priorities. Tadi aku juga mention bahwa companies dengan increase 1 poin di work well-being score bisa dapat atau bisa lihat annual increase di 1,4% sampai 1,6% di return of asset itu sampai berarti 2,75 billion USD in profits. Jadi lebih mudah in terms of investment, terus lower cost of capital in terms of debt and equity. Jadi sebenarnya si well building certification ini juga not developed in a vacuum ya. Berarti dia emang consider benefitnya dia Iya. dapat certification itu seperti apa. It's very interesting. Mungkin saya masuk di sini, boleh nggak? Boleh, Iya, Pak. Ya, jadi mungkin saya mau memberikan perspektif makro ya dari perspektif ESG in general gitu ya. Jadi kan kalau cukup banyak ya rating atau framework yang terutama di built environment yang mereka sangat heavy di environment. Ya, kita tinggal pakai sertifikasi green building aja gitu kan. Tapi itu akan berpengaruh kepada desain bangunannya dan operasi bangunan. Tapi di well ini kan well standard V2 ya. Sebetulnya kan dia si well ini punya beberapa produk yang lain ya. Yang dimana sebetulnya salah satu produknya itu adalah membuat program atau policy untuk bangunan tersebut. Jadi dia bukan desain, dia bukan operasional, tapi policy and programs. Nah, itu tuh bisa mensuplemen missing pieces dari green building kalau dia mau sertifikasi ESG. Contohnya di GRESB ya. Jadi itu kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah perusahaan sudah menerapkan policy yang berhubungan dengan aspek sosialnya. Itu kalau misalkan punya bangunan green building nggak bisa dijawab. Tapi kalau misalkan dia udah pakai well certification ini ataupun yang lain, dia udah policy dan programnya. Jadi dia suplemen tuh. Jadi menurut saya cukup bagus. Kemudian nomor 2 tanggapannya tadi mungkin salah satu diskusi yang terkait dengan kenapa di Indonesia kurang hits ya si well-nya ini ya. Nah, saya kebetulan juga udah beberapa kali jualan well. Mungkin saya bisa kasih challenges apa yang sebetulnya yang terjadi. Salah satu challenges-nya adalah cost. Jadi kalau kita bandingkan ke green building certification yang lainnya, prosesnya itu mungkin hanya kita dan asesor atau auditor. Tapi kalau di well ini ada satu stakeholder, yaitu orang yang sebetulnya performance testing agent. Dia harus datang, dia akan melakukan measurement on-site di lapangan. Peralatannya mahal sekali, lebih dari 1 miliar, sehingga cost-nya ini yang naik. Jadi itu yang merupakan salah satu obstacle ya, atau bottleneck dari proses sertifikasi ini. Karena dia mahal di bagian situnya. Karena sebetulnya untuk consultation dan biaya certification ya mungkin masih mirip-mirip lah sama international certification. Kemudian challenge nomor 2, menurut saya familiarity. Kalau green building certification di Indonesia yang lain kan sebetulnya udah well accepted. Bahkan di level nasional sudah masuk ke TKBI ya, taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Apa aja sih yang diterima? Itu udah ada Green Chip, LEED, Edge, sama Green Mark. Well, belum ada di situ. Sehingga perusahaan besar tuh mungkin belum masuk ke dalam mappingnya mereka nih. Jadi agak susah kalau kita dari konsultan yang mendorong. Sebetulnya ada biasanya ya kalau di lead kan ada USGBC atau GBCI-nya yang datang ke Indonesia. Kalau well itu so far belum pada datang tuh. Tapi mereka datang ke negara yang
lain di Southeast Asia, Singapura, Vietnam, Thailand. Tapi nggak tahu kenapa. Nah itu mungkin salah satu gap juga eh, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sebagai konsultan tetap raise awareness ya dengan melakukan webinar ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan. Thank you. Thank you Pak Satrio. Insightful sekali ya tambahannya. Um, Oke, mungkin before we wrap up, as the time constraint juga, the last question untuk Kak Mirza. Tadi kita ngomongin mungkin dari backgroundnya juga Kak Mirza ada interior design ya. Ini ada question dari peserta, salah satunya itu, what would an ideal healthy building in Jakarta look like? Considering open space designs can expose people to poor air quality ya, karena kita buka window masuk polusi, sedangkan kalau ditutup air conditioned buildings are harmful for the environment. What kind of behavior could support the wellness of people working in non-ideal building? Jadi intinya what is the ideal healthy building in Jakarta? What does it look like gitu Kak dari perspektifnya Kak Mirza? Oke, kalau menurut aku tadi harus climate responsive. Kita coba mulai dari passive design, mungkin dari fasadnya bisa pakai double fasad, terus menggunakan trees, pohon-pohon sebagai buffer untuk polusi bisa ke filter sebelum masuk ke dalam. Terus bisa pakai hybrid ventilation, nggak cuma natural ventilation aja, tapi juga mechanical ventilation. Terus mungkin bisa menggunakan beberapa filtration yang device terpisah juga bisa ditaruh di tempat-tempat yang memang sering digunakan dan banyak orang menggunakannya. Kemudian penggunaan shading, karena cahaya mataharinya terik kalau di Indonesia, jadi shading is very important untuk filter daylight, tapi cahaya tetap masuk. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip biophilic design. Terus menurut aku itu adalah salah satu yang bisa membantu untuk kalau misalnya kita care ke psychological well-being. Kemudian in terms of energy, kita bisa pakai passive cooling system, terus good material choice yang insulasinya bagus sehingga kita nggak perlu tambahan mechanical air conditioner air conditioner lagi. Kemudian bisa pakai rainwater harvesting, jadi in terms of water conservation ini juga bisa kita tackle. Yang terakhir mungkin harus apa ya, didesain dengan prinsip disaster resilience juga. Kayak kalau di Jakarta kan tantangannya adalah banjir. Apakah kita bisa mungkin strateginya menaikkan ground floor jadi agak lebih atas, lebih tinggi atau gimana? Jadi menurut aku eh, tiap kota punya konteksnya masing-masing seperti yang tadi Devina bilang. Kalau di Jakarta mungkin tantangannya itu air quality, kemudian banjir, kemudian panas, dan kita nggak perlu harus milih salah satu, apakah kita harus pakai natural ventilation atau mechanical ventilation. Kita bisa pakai dua-duanya tergantung ruangannya apa, kemudian kegunaan ruangannya, orang-orang yang ada di dalam situ ngapain aja, itu bisa disesuaikan dengan kegunaan si ruangan itu tadi dengan sistem bangunannya. Jadi kalau bisa as tailored as possible menurut aku. Okay, great answer to wrap up our session. What a nice picture you painted. Kayak healthy building itu sebenarnya um, it could be the ideal that designers atau consultants atau builders strive to make their building about. Thank you, Kamirza, for the insightful presentation and the thoughtful answers. Thank you juga for everyone for your participations. Mungkin sebelum berakhir kita nyalain kamera untuk take a picture together. Ya, oke. Mungkin boleh minta tolong Caca untuk di screenshot. Aku remove dulu spotlight. Wait, kok nggak muncul?
Oke. Boleh dibantu, Cak, kalau Oke, langsung aja ya, screenshotnya. 3, 2, 1. oke. Baik, sekali lagi. Oke, Oh, 3, 2, 1. Oke, udah. alright. Thank you, Cak. Okay. So that's from from myself. I got muncul. Oke. Ya, jadi in today's session kita udah diingetin untuk sustainable design itu sebenarnya nggak cuman reducing energy use dan lain-lain, it's also about creating space that help people thrive, kayak kamu bisa bilang. And for those interested to know more, the building standard resources itu available online. And our team di Sena House juga are always happy to continue the conversation. Kalau yang masih ada pertanyaan atau any kind of comments or so on, you can reach out to us through social media. Kita ada di Instagram, LinkedIn, our website, or email us through info@stenahouse.com. And thank you so much for your participation in today's webinar. Mungkin before we go, we'll very much request for your feedback to improve how we can do this better in the future. Other than that, thank you so much for coming, and I wish you a nice day. Thank you semua. Yuk. Thank you. Thank you.